Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya masih kurang bersemangat. Tapi sekali lagi ya, selamat pagi semuanya. Oke. Selamat pagi dan juga selamat datang dalam acara Bedah Buku seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa di sini yang terhormat kepada Kepala Divisi Perpustakaan Public Exposure dan Manajemen Intern Bank Indonesia Institut Bapak Indra Jaya. Selamat pagi Bapak. Kemudian juga yang kami hormati ada perwakilan dari IPB bidang Youth, Women and Netizen Bapak Yasa Argani. Selamat pagi Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Jadi tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya Pak di belakang. Jadi selain ada kesehatan fisik yang perlu kita perhatikan juga adalah kesehatan mental. Tapi sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri saya juga. Nama saya Divi Permata dan saya dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya jika kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keberkahan dan kelancaran pada acara kita hari ini. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang berbahagia, ini membuat saya tanya nih, kenapa ada acara ini? Kenapa acara ini ada rangkaiannya? Nah ini tujuannya adalah ini. Jadi untuk memperkuat budaya literasi di lingkungan kerja Bank Indonesia dan sejalan dengan upaya membentuk ekosistem pembelajaran dan juga riset yang adaptif terhadap perkembangan zaman, Perpustakaan Bank Indonesia menyelenggarakan World Book Day 2025 berkolaborasi dengan berbagai satuan kerja dan juga komunitas di Bank Indonesia. Dan World Book Day tahun ini mengusung tema Smart Living Through Literacy, Inspiring Balance and Efficiency. Jadi dari tanggal 20 sampai tanggal 30 April 2025. Jadi banyak agenda seru, jadi nggak cuma acaranya yang tidak hanya hari ini aja, tidak cuma acara pada yang kita datang hari ini, tapi juga banyak rangkaian acara. Jadi teman-teman nanti habis dari sini, mungkin nanti habis makan siang, mungkin bisa ke acara lainnya. Jadi kita punya banyak acara-acara seru. Dan hari ini kita tadi saya juga udah sempat sebutin nih acaranya yaitu bedah buku seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Ini jujur waktu pertama kali ini saya apa namanya di WhatsApp gitu ya, Mbak bisa nggak Mbak untuk MC acara ini? Oh apa Mbak judulnya gitu ya? Ini cukup menggelitik gitu ya, pohon semangka dan saya udah baca dok bukunya kemarin saya sempat baca walaupun skimming karena cuma beberapa hari gitu ya. Jadi saya nanti punya banyak banget pertanyaan yang pasti tentang pohon semangka di sini. Tapi sebelumnya udah ada yang pernah baca bukunya kah? Belum. Yang udah coba, yang udah mana? Aku mau tanya nih, karena aku yakin banget setiap yang baca pasti punya pengalaman masing-masing. Karena aku juga punya pengalaman aku sendiri waktu baca buku ini. Coba aku mau tanya dulu dengan Mbak siapa? Cita kita nggak kenal ya, Mbak. Mbak siapa dan gimana pengalamannya setelah baca buku ini? Dengan Mayang, tapi kebetulan baru punya. Jadi pengen banget ikut di pagi hari ini. Kenapa harus jadi pohon semangka gitu ya? Itu sih penasaran. Jadi saya akan tetap di sini untuk mendengarkan buku ini. Makasih. Makasih Mbak Mayang. Coba siapa lagi mungkin yang udah baca buku ini? Ayo, siapa yang udah baca? Udah baca Pak bukunya? Nah, aku mau tanya namanya dan apa pengalamannya setelah baca buku ini? Apa sih yang dirasakan setelah baca buku ini? Silakan. Setelah baca buku ini ngangguk-ngangguk aja sepanjang buku gitu kayak ya ini gua lagi nih ya ini gua nih ya aduh gimana ya tapi yang satu aku ingat di buku ini dokter bilang tetaplah tumbuh gitu. Oke, jadi tetaplah tumbuh itu adalah salah satu makna yang masih diingat sampai sekarang. Nah, jadi ntar teman-teman kita akan membahas tentang buku ini dan tadi mungkin saat registrasi udah ngisi kertas ya? Siapa yang udah ngisi kertas?
Ayo, udah isi kertas. Kira-kira kalau kita dikasih kesempatan kedua di kehidupan kita berikutnya, kita mau jadi apa? Nanti kita akan bacakan. Nah, kemudian nanti dokter akan memberikan pendapatnya setelah mengetahui kira-kira Bapak Ibu tuh pengen jadi apa. Nah, untuk itu saya langsung saja nanti panggilkan narasumber kita pada hari ini. Itu adalah Dokter Andreas Kurniawan, seorang psikiater yang suka bercanda. Betul ya, Dok ya? Suka bercanda. Ini adalah salah satu experience-nya, yaitu menjadi psikiater di Smart Mind Center Kelapa Gading dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau mau konsultasi lebih dalam bisa langsung ke Kelapa Gading. Kemudian juga pernah di Eka Hospital Bekasi 2019 sampai 2020. Kemudian juga menjadi residensi 2014 sampai 2018. Tapi tidak hanya menjadi psikiater aja, tapi dokter juga ini rajin dalam menulis. Ada banyak bukunya di sini kalau kita lihat dari tahun 2013 dari cerita Bodor Koas. Nah, ini harusnya orang Sunda nih ya. Kemudian di 2025 yang terakhir ini adalah seorang wanita ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Kemudian tidak hanya buku, tapi juga ada artikel-artikel yang ditulis. Ini seputar dengan kesehatan mental tentunya dari tahun 2014 hingga 2018. Untuk itu langsung saja saya panggilkan narasumber kita hari ini, Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ. Pagi semua, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih Mbak Devi, juga kepada Pak Indra dan Pak Yasa. Terima kasih sudah menyambut saya di sini. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Oke, silakan Dok. Ini agak deg-degan ya ngobrolnya. Semoga tidak membaca kesehatan mental saya di sini ya Dok ya. Kenapa bertanya seperti itu? Ada apa di dalam pikiran? Langsung praktek ya. Ada DSDM di sini. Mental saya aman. Ya Bapak Ibu ya, semuanya alhamdulillah di Bank Indonesia kesehatan mentalnya luar biasa Dok. Karena kita sangat diperhatikan, tidak hanya fisik dan juga mental. Gitu. Ya, Keren banget. saya. Oke, Dok, ini sebelumnya nanti kan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan kalau mau bertanya nanti langsung aja raise hand, nanti dari panitia nanti akan memberikan mic-nya. Nanti selain bertanya bisa dapat ilmunya juga bisa dapat souvenir. Jadi nanti teman-teman langsung aja. Nanti saya akan bertanya juga kepada dokter, tapi kalau misalkan ada yang wah kira-kira pengen banget ditanyain, langsung aja angkat tangannya ya. Oke? Nah Dok, ini sebelum teman-teman dan juga rekan-rekan di sini bertanya, Dok, saya tuh sebenarnya pengen bertanya, ini privilege saya sebagai moderator ya Dok ya, jadi saya boleh bertanya duluan. Nah waktu saya, itu tadi yang relate dengan apa yang tadi saya bicarakan di awal gitu Dok, waktu saya pertama kali gitu ya, oh seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka gitu ya. Itu yang saya sebenarnya pengen nanya dari dokter gitu ya. Itu waktu pertama kali sebagai penulis tuh sebenarnya kalau dari penulisnya itu sendiri apa sih makna personal di balik metafora pohon semangka itu? Aku pengen tahu dari sisi penulisnya itu maksudnya apa tuh Dok? Wes, waduh berat langsung pertanyaannya ya. Coba nanyanya itu makanan favoritnya apa gitu. Jawabnya ya. Waduh, baiklah. Jadi tentang apa sih maknanya? Jadi sebenarnya judul ini menariknya gini ya, ketika teman-teman yang mungkin nanti berminat untuk membaca, kalau nggak pun nggak apa-apa kita spill sedikit-sedikit ya. Ini adalah pertemuan saya dengan seorang pasien semi fiktif. Jadi di dalam medis itu kami tuh boleh untuk bercerita dari studi kasus. Tapi syaratnya adalah ketika kami menceritakan tentang suatu kasus, kami nggak boleh membuat supaya identitasnya ini kelihatan mirip. Saya nggak boleh cerita bahwa namanya bukan Devi, adalah seorang perempuan dengan menggunakan kerudung warna biru. Itu nggak boleh, karena nanti orang bisa menebak ini siapa. Biasanya kalau kita menceritakan kasus itu berganti antara jenis kelamin diganti atau mungkin pekerjaannya, mungkin usianya. Nah akhirnya saya tuh pengen untuk berbagi cerita dan saya pikir gini, daripada saya ubah satu-satu, bikin aja jadi satu tokoh semi fiktif. Semi fiktif itu artinya apa? Kalau dibilang tokohnya ada, tuh nggak ada. Tapi kalau dibilang nggak ada, kok ada begitu. Nah, ini buku ini menceritakan tentang pertemuan saya dengan seorang pasien yang nyebelin, nggak bahagia, ngerasa paling menderita begitu. Dan dia pernah mengatakan, aku tuh pengen cepat. Kenapa? Dengan karena banyak sekali pasien-pasien yang datang dan bercerita bahwa merasa nggak puas dengan hidup perusahaan.
ini baru katakan bahwa aku bahagia. Mungkin kita pernah ya juga mikir seperti itu. Iya. Ya lagi gitu kan. Nah, lalu dalam prosesnya ketika saya diskusi dengan si tokoh pasien ini, akhirnya dia jadi berubah mengatakan, setelah dipikir-pikir lagi aku nggak mau bunga matahari. Aku tetap pengen cepat-cepat meninggal, tapi pengennya nanti jadi pohon semangka aja deh. Nah, kan jadi penasaran ya kalau orang bilang bunga matahari itu indah memang jelas. Tapi kenapa pohon semangka? Nah, jadi ceritanya begini. Dia melihat bahwa mudah untuk mencintai bunga matahari, tetapi semangka itu sesuatu yang kita pasti pernah makan ya, semangka ya. Pernah lihat buah semangka baik yang utuh maupun dipotong. Tapi di sini siapa yang pernah lihat pohon semangka? Ya, ada yang pernah lihat, ada. Nah, rata-rata ya orang itu tahu semangka, tapi kalau tanya pohonnya seperti apa, mereka mungkin nggak terlalu kebayang. Bahkan beberapa orang mungkin mengira semangka itu tiba-tiba di minimarket gitu, tiba-tiba di supermarket muncul gitu. Nah, jadi gini, dia mengatakan bahwa ternyata kita tetap bisa bermakna walaupun nggak kelihatan. Kita nggak perlu jadi tinggi, karena kadang semangka itu bisa memberikan manfaat, bisa mengajarkan suatu buah yang besar yang bisa ngasih makan satu keluarga, yang bisa memuaskan dahaga, dan mungkin memberikan sedikit rasa manis. Nah, di situ dia belajar bahwa ternyata kita nggak perlu harus menjadi sesuatu yang besar banget untuk memberikan makna bagi hidup sekeliling kita. Nah itu nice banget sih kadang-kadang. Tapi benar banget sih dok gitu ya. Tapi itu manusiawi gak sih dok saat kita kayak ngerasa misalkan, aduh coba saya lebih tinggi nih. Kebetulan saya juga tidak terlalu tinggi ya dok ya. Tadi agak tersentil juga gitu. Ya, Coba, atau enggak, aduh coba apa namanya? Kenapa sih kulit saya nggak putih gitu? Kenapa saya nggak tinggi? Kenapa saya nggak sepintar dia? Kenapa saya nggak seberuntung dia? Itu kayak hal yang human gak sih dok seperti itu atau memang ada batasnya di saat kayak enggak itu sebenarnya udah nggak wajar gitu. baik. Wah, ini kita langsung inti diskusinya langsung berat nih, nggak apa-apa ya. Ya teman-teman kan begitu datang langsung sat ilmunya dapat gitu. Jadi kalau lihat judulnya nih, ini sebenarnya itu ingin menjadi semangka di hidup berikutnya. Artinya dia merasa hidupnya sekarang nggak bahagia, lalu kalau dia nanti bahagia. Gitu. Dan seringkali tadi kita pun merasa bahwa aku sekarang nggak bahagia. Seandainya aku lebih tinggi, aku pasti bahagia. Saya teringat ini, ada sebuah pertemuan waktu itu dengan seorang penulis bernama Hye Min Sunim. Jadi dia ini adalah seorang monk, seorang biksu dari Korea. Dia menulis beberapa buku tentang ketidaksempurnaan, tentang slowing down, tentang melambat, dan juga tentang gimana ketika hal-hal itu nggak sesuai dengan harapan kita. Saya beruntung waktu itu pernah dapat kesempatan untuk menghadiri sesi dengan beliau, dan beliau mengatakan seperti gini, masalah hidup kita adalah kita berpikir kalau aku mendapatkan sesuatu, maka aku bakal bahagia. If I get something, then I will be happy. Contoh nih, misalnya sekarang aku merasa, duh, aku nggak punya kerja nih. Kalau aku punya kerja, pasti bahagia. Betul, ketika punya kerja, dapat bahagia. Betul sih. Setelah kita mulai senang, terus lama-lama, aduh kerja tuh capek ya, bayarannya kurang nih. Terus kita mulai mikir, kalau gajiku 2 kali, aku pasti akan bahagia. Kita mencari pekerjaan yang gajinya lebih tinggi. Dapat bahagia sih. Setelah itu turun lagi. Terus kita mungkin mikir, wah aku harus punya usaha sendiri nih, harus bikin bisnis biar akunya bebas. Lalu dia punya bisnis, happy. Lagi-lagi, berapa sih? Terus dia pikir, mungkin aku harus kerjanya di luar Indonesia biar bahagia. Dan akan terus-terusan. Kenapa? Karena kita berpikirnya gini, kebahagiaan itu nggak ada di saat ini. Kebahagiaan itu adanya di sana. Dan ketika kita nyampai di sana, pola pikir kita nggak berubah. Masih sama, kebahagiaan itu nggak di sini. Kebahagiaan adanya di sana. Tadi Devi bilang seandainya saya lebih tinggi saya akan bahagia. Saya pun juga punya seandainya saya kalau saya mikir gini kan suara saya macam kadang saya mikir coba kalau suara saya begini wow sih saya merasa senang dengan kayak gitu. Akhirnya kita jadi enggak berhenti mencari kebahagiaan karena kita selalu percaya kebahagiaan itu adanya di sana. Nah, saya mengajak teman-teman untuk menyadari bahwa pada saat ini sebenarnya kita tuh udah cukup cukup kan yang nggak memiliki mobil mungkin memiliki kendaraan umum
tidak terlalu nyaman, tapi itu cukup. Ketika kita menyadari tentang kecukupan tersebut, bisa lebih mensyukuri hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Tantangannya adalah kita sering lupa syukur hal-hal kecil kayak gitu. Benar sih. Sebenarnya intinya adalah bersyukur ya dok ya, dengan apa yang udah kita punya. Kita harus bersyukur. Tapi emang itu hal yang mudah kita ucapkan, tapi ya masih menjadi tantangan ya untuk kita melakukan. Tapi intinya memang harus bersyukur tentang Betul. kehidupan kita. Nah dok, tadi balik lagi nih dok ke buku yang dokter tulis gitu ya. Kebetulan saya juga, saya belum punya buku. Coba saya suka menulis karena saya di Departemen Komunikasi. Saya pernah menulis di beberapa media online juga gitu ya dok ya, dan menjadi tantangan dari sebuah tulisan adalah bagaimana kita menuangkan ide kita gitu, dan apalagi ini adalah bukunya tentang kesehatan mental ya, kurang lebih kayak gitu ya dok ya. Nah yang saya mau tanyakan adalah di sini kan menggunakan gaya bahasanya ini agak berbeda ya dok ya dari buku-buku pada umumnya. Nah yang saya mau tanyakan, apakah sejak awal itu memang ingin mengambil pendekatan tersebut, atau itu berjalan seiring dengan proses menulis gitu? Kadang-kadang kita pas lagi nulis nih, kadang-kadang oh akhirnya jalannya ke situ gitu ya, kita style nulisnya ke situ. Nah ini memang direncanakan style penulisannya seperti itu atau gimana sih dok? Terima kasih Devi, saya jadi bisa menceritakan tentang ini ya, tentang proses membaca dan menulis. Saya bahwa sekarang itu budaya baca masih ada, tapi udah lebih ke Instagram, TikTok, karena ini cepat. Dalam 1 menit kita bisa langsung dapat sesuatu. Ini adalah Instagram saja. Jadi kita bisa tahu mungkin 100 topik saja. Untuk kita bisa mengatur lebih dalam lagi, memang kita perlu untuk duduk dan membaca. Tapi banyak orang ketika dengar kata membaca itu udah kemudian karena aduh nggak biasa aku membaca. Dan saya memang aku membaca itu nggak semudah. Saya membaca itu sekarang saya masih membaca dengan cukup banyak. Target saya adalah kalau bisa seminggu 1 buku. Target seperti itu. Nah, dan nggak semua buku mudah baca. Ya, buku-buku tentang sehat, tentang kayak mental, tentang filosofi itu berat temanya. Jadi saya juga berpikir jadi saya punya ilmunya, saya tuliskan dalam bahasa yang menjelimet, cuma tapi yang kita bisa memahami itu. Saya suka dengan, saya dapat inspirasi itu dari beberapa. Pertama adalah dari filosofi Tales, Henry Manantiring. Nah, beliau itu adalah seorang penulis, teman seorang bisa untuk membuat konsep filosofi satu bahasa pasar banget, gampang dimengerti, itu membuat orang-orang jadi untuk membaca. Saya pun juga pengen untuk coba bagaimana menuliskan topik yang berat seperti buka, misalkan dengan mati, akan kehidupan, topik yang berat dan tabu semua. Kalau dibawakan dengan bahasa yang fun kayak temen ngobrol, itu harus untuk jadi pengen untuk bisa mencoba membaca. Dan syukurnya memang banyak juga orang-orang yang mereka tuh baru mulai membaca lagi setelah ketemu dengan buku-buku yang kutulis. Ada juga yang baru pertama membaca dan ternyata ya untungnya mereka merasa mudah untuk dimengerti. Bagi saya itu saya lebih senang ketika orang membilangnya bukunya mudah dibaca dibandingkan bukunya isinya bagus. Karena saya yakin buku yang isinya bagus banyak buku yang lebih bagus daripada buku yang saya tulis. Kalau untuk membaca dengan bahasa yang mudah dimengerti, menurut saya itu hadiah yang sangat besar sih. Nah tadi dok terkait topik nih dok, dari topik-topik yang ada gitu, apa sih dok yang paling sulit untuk dituangkan dalam sebuah tulisan? Ya mungkin prosesnya paling lama. Wah, sebenarnya sebelum buku Semangka ini saya menulis buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Nah, itu adalah pengalaman pribadi. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, saya sekilas ceritakan, saya pernah memiliki anak di tahun 2000, khusus special needs. 1,5 tahun kami berjuang, lalu akhirnya anak kami meninggal. Itu karena waktu itu kondisi memang sulit, berat, dan lagi masa-masa pandemi, jadi mencari kesehatan pun sulit juga pada saat itu. Setelah proses berduka tersebut, saya jadi banyak bertemu dengan pasien, keluarga pasien yang mereka berhadapan dengan kondisi duka dan kematian. Dan rata-rata mereka mengatakan sama bahwa kok sulit untuk dimengerti. Kalau cerita ke orang, seringkali langsung ngomonginnya jadi isu. Jadi mereka menjadi kalau mereka tahu benar kakek dan sebenarnya yang sudah meninggal dunia,
kita nggak punya pilihan selain menerima. Ketika kita kesal tentang hidup teman tersebut nggak baik sama kita nggak punya pilihan lain selain bersyukur. Tapi ketika itu muncul dari orang lain, kok rasanya tuh nggak dimengerti. Nah dari situlah saya juga ketika menulis tuh berhati-hati. Gimana supaya menulis, menyampaikan suatu ide, tapi membuat supaya saya ini nggak mengajarin. Saya pengen bahwa kebetulan nih aku sudah pernah tahu duluan, aku mau share ke kamu, aku mau bercerita, mau berbagi. Tantangannya adalah gimana untuk membuat ini. Karena saya berkali-kali bilang, saya yakin banyak psikiater, banyak dokter, penulis yang dari tugas jauh banyak banget. Kadang-kadang karena kepintarannya mereka jadi terlalu. Nah, sedangkan mungkin untuk teman-teman yang kadang-kadang saya sampaikan kepada teman-teman, kepada pasien, kepada ya semua yang mendengarkan, ketika teman kamu bercerita, kita nggak usah buru-buru berpikir jauh di menyelesaikan masalah dia. Kadang kita cuma butuh, aku mau ngerti aja dulu, berada di samping dia, nggak usah berada di atas dan ngajarin dia, cukup di samping dia dan ngobrol. Begitu. Dan kebetulan banyak orang yang merasa dengan membaca ini, kita mendapatkan orang yang bisa duduk di samping dan ngobrol dengan dia. Oke. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman juga boleh sama dokter hari ini mungkin ada yang ingin bertanya terkait buku ini. Nggak usah malu-malu, tenang aja. Mbak mungkin mau bertanya tadi? Mau ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Oke, nanti dibantu mic-nya. Boleh namanya, kemudian pertanyaannya. Jadi tidak boleh malu-malu. Nanti ada dokter, nanti bisa langsung konsultasi gitu ya dok ya. Boleh bertanya tentang Terima bukunya dan kasih lain Dr. sebagainya. Andrea, sangat menarik sekali. Saya Risma dari BINS. Yang tadi dokter sampaikan bahwa mungkin tidak mudah untuk mendampingi seseorang yang berada dalam kedukaan. Saya tergelitik dengan yang tadi dokter sampaikan, menemani dan ngobrol. Yang sebaiknya sikap kita itu seperti apa jika ada seseorang yang memang dalam kedukaan. Gini dok, kadang dia hanya ingin didengarkan, tetapi kadang kita ingin ngobrol itu bagi saya kan dua arah dokter. Apakah itu benar? Maksudnya, tetapi kita belum tentu punya kemampuan untuk menanggapi dengan tepat sesuai dengan kondisi dia saat itu, gitu. Nah, apakah cukup hanya dengan mendengarkan dan mendengarkan? Oh ya, ya. Tetapi tidak memberikan pendapat apapun atau sebaiknya seperti apa ketika kita berada di samping person yang memang sedang menghadapi kedukaan gitu dokter. Tidak ingin ada rasa apa ya? Ya kadang memang orang ingin ditemani, didengarkan tanpa ada judgement ataupun ada tanggapan yang malah bisa menambah beban pikiran dia gitu dok. Mohon Terima penjelasannya. kasih. Terima kasih. Oke, langsung kita jawab aja. Terima kasih. Sorry, tadi namanya Risma. Risma. Baik, terima kasih Kak Risma. Ada rahasia nih ya. Jadi gini, saya tuh dibayar pasien bukan karena saya ngasih solusi. Saya dibayar pasien karena saya dengerin. Ketika pasien datang dengan dia cerita, dok saya bingung, saya lanjut pendidikan atau enggak ya. Dok saya mendingan putus atau enggak ya. Saya lanjut kerja di A atau di B ya. Kemungkinan mereka tuh sudah punya jawabannya. Dan orang-orang yang datang ke kita dan ngobrol tentang aku bingung tentang ini, kebanyakan mereka sudah punya jawabannya. Jadi ketika mereka datang ke saya pun, mereka bukan membutuhkan suatu jawaban dari saya. Ada sih beberapa orang yang mungkin beneran nanya karena beneran clueless, beneran nggak tahu. Tapi sebagian besar mereka tuh sudah punya ceritanya sendiri. Nah, kita memang perlu untuk mempertanyakan saat ini apa ya yang dibutuhkan oleh dia. Cerita, saya bawa sedikit kepada buku ini. Jadi di buku Wanita Semangka ini, kita nyebutnya buku Semangka, tokohnya ini adalah seorang disabilitas. Dia ada kondisi autoimun, dia nggak bisa berjalan, dia bahkan napas agak sakit, dia nggak bisa kuliah lagi, teman-temannya pada kerja dan dia enggak.
dalam kondisi seperti ini, saya sebagai dokter bisa apa? Pasien yang lain saya bisa bilang, yuk olahraga, dia bisa. Jalan-jalan ketemu teman, nggak bisa. Lanjutkan pendidikan sesuai dengan passion kamu, nggak bisa. Dalam kondisi seperti itu, ketika kita sadar bahwa sebenarnya peran kita itu minimal sekali, kita tetap bisa untuk duduk dan mendengarkan. Begini Risma, ketika seseorang ngobrol ke kita, saya kadang mengajak untuk melihat gini, mereka tuh butuh salah satu antara 3 hal. Pertama, mereka butuh ngomong doang. Ini sama juga kalau mereka nulis di diary, atau mereka ngomel-ngomel di media sosial, itu kan mereka cuma butuh ngomong doang. Kedua, yang lebih sering adalah mereka butuh divalidasi. Divalidasi itu gimana? Kayak kita mencoba untuk mengakui, misalnya, wah, pasti ini ya. Wah, pasti yang sulit ya. Jika udah cukup begini. Ketiga, mereka butuh saran. Nah, sayangnya ketika orang datang ke kita langsung berpikir yang nomor 3 nih. Saran apa yang harus diberikan kepada dia? Ide sendiri, validasi saja. Nah, tapi kita memang sebagai manusia ada namanya itu writing reflex. Jadi kita ada refleks untuk membetulkan seseorang ketika dia lagi salah. Ketika ada orang yang misalnya punya pasangan toksik, kita tuh pengen membetulkan, putusin aja lah, ngapain sih masih sama dia. Itu writing reflex, kita pengen membetulkan itu. Tapi belum tentu dia membutuhkan itu. Yang ada kita berikan saran, nggak diikutin, malah merasa kesel, merasa nggak dimengerti. Nah, salah satu yang teknik yang bisa dilakukan adalah gini. Aku sering bertanya kepada pasienku yang dia membawa masalah, aku nanya gini, saat ini, do you need support or suggestion? Jadi gampang tuh ingat SOS, support or suggestion. Kamu lebih butuh support, lebih butuh saran. Sekaligus saya juga ngajak dia buat berpikir, iya nih, aku butuh support, butuh dukungan, atau aku butuh saran. Ketika dia ngomong aku butuh saran, itu juga mengubah cara berpikir dia bahwa dia akan lebih mungkin menerima saran yang kita berikan. Jadi kita bisa mulai dengan kayak gitu. Tapi ingat jangan buru-buru berpikir bahwa aku memberikan saran bagi dia. Belum tentu saran kita benar. Ya. Terima Ya, kasih pertanyaannya ya. oke. Jadi memang dok, jadi pendengar yang baik itu sangat sangat dibutuhkan ya dok ya. Jadi pendengar yang baik karena kadang-kadang kita cerita itu sebenarnya cuma pengen didengerin aja sih gitu ya, pengen meluapkan aja nih apa yang sedang kita rasakan sebenarnya kayak gitu. Nah tapi dok kadang-kadang nih misalnya nih sebenarnya harusnya kita kayak gimana sih, misalnya nih ada misalkan teman cerita sama kita nih udah burn out banget dan akhirnya dia cerita, kita tahu nih enggak lo harusnya kayak gini nih gitu ya. Gemes ya gitu. Iya, cuman kita berseberangan sama teman kita tersebut gitu ya. Karena kita tahu nih kayaknya kalau kita bilangin kayak gini dia pasti akan marah gitu atau defensif gitu ya. Nah, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Tetap stay ya udah jadi pendengar yang baik udah di situ, atau memang kita kasih suggestion cuman dengan pertimbangan akan ada ketersinggungan misalnya. Nah, itu gimana dok sebenarnya? Ini akan tergantung sekali value masing-masing orang. Ada orang yang mungkin ngomongnya nyablak, pokoknya aku ngomong. Ada juga yang mungkin menjaga perasaan seorang. Kalau aku sih sering justru menanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa kamu mau ngebantu dia? Oke, dalam sesi kami dengan seorang pasien atau klien, kami itu selalu diajak untuk berhati-hati ketika kami terlalu pengen ngebantu pasien. Aneh ya, kan kerjaan dokter tuh ngebantu pasien. Tapi khusus untuk kondisi pasien-pasien psikiatri, ketika kami sangat pengen ngebantu, justru kami tuh harus refleksi. Kenapa sih lu pengen ngebantu dia? Oke, lu ngebantu pasien tuh boleh. Tapi kenapa yang satu ini pengen banget kamu bantu? Karena bisa jadi, misalnya nih, aku misalnya melihat seorang kayak, pacarmu tuh toksik, udahlah putusin aja. Jangan-jangan kita pun pernah mungkin mengalami seperti itu, jadi kita merasa pengen menyelamatkan dia. Istilahnya ada rescue fantasy. Ada keinginan dari kita untuk menolong orang tersebut. Masalahnya begini, kamu mungkin siap menolong dia, tapi belum tentu dia siap ditolong. Bisa jadi dia masih perlu berproses, bisa masih perlu untuk belajar. Jadi cara terbaik adalah untuk kita menyadari kenapa aku pengen menolong dia, ya karena kita temannya, tapi spesifik lagi kenapa pengen banget untuk menolong dia. Lalu aku tetap berpesan bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan adalah untuk berada di samping dia, mendengarkan, menahan gitu ketika kita mau untuk menyampaikan sesuatu karena belum tentu dia membutuhkan itu. Tapi kalau misalnya dia udah mulai gimana ya menurutmu kan fakta. Karena lagi-lagi mungkin kamu siap, tapi belum tentu dia siap.
Cuma kita membayangkannya kalau aku di posisi dia, aku siap dengerin ini. Gitu. Benar. Jadi kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang tersebut ya dok ya, seperti apa. Nah mungkin ada lagi dari sini rekan-rekan yang mau bertanya, boleh langsung bertanya. Oke silakan. Mungkin teman-teman bisa dibantu mic-nya. Selamat Ada pagi yang, dok, saya oke. Erwin dari BINS. Tadi saya mendengar tentang trip and trick membaca dok. Kalau berkenan bisa share pengalaman dokter sendiri untuk trik and trik membaca berbagai buku, terutama passion kita dalam membaca. Terima kasih dok. Terima kasih Pak, saya senang sekali pertanyaannya. Jadi saya akan menjawabnya gini, ini menarik ketika saya lagi dapat pertanyaan, saya tuh suka ngejawabnya secara prinsip dulu. Karena kalau saya cuma bilang bahwa bawa buku kemana-mana, itu gampang. Nah, jadi begini, prinsip sederhananya adalah bawa buku kemana-mana. Tapi kenapa ini jadi membantu? Ada sebuah teknik dalam teori perilaku, kami menyebutnya 20 second rule. 20 second rule atau aturan 20 detik itu seperti ini. Apabila kamu mau melakukan sesuatu lebih sering, buatlah itu. Contoh, saya pengen perbanyak minum. Maka sebaiknya di dekat saya tuh ada minuman. Sebaiknya saya memiliki tumbler atau air dekat saya. Bisa sih saya bilang bahwa di luar ada kok air minum gampang kapanpun saya mau tinggal minum. Tapi ketika sesuatu itu butuh extra effort, 20 detik aja itu membuat kita jadi lebih malas melakukan itu. Sebaliknya, ya, apabila kamu mau mengurangi melakukan sesuatu, buatlah sesuatu itu jadi susah dilakukan. Contoh, saya mengurangi ngemil. Tapi saya nggak bisa hilangin kue di rumah karena sering ada tamu. Jadi caranya adalah kuenya tetap ada, tapi taruh di tempat yang dicari. Dalam lemari, di atas kulkas. Jadi kita punya pola pikir, kapanpun saya mau itu, saya tinggal berdiri dan tinggal ngambil. Tapi apabila itu 20 detik lebih susah dilakukan, kita jadi ada jeda waktu untuk melakukan itu. Nah sekarang kenapa saya tiba-tiba ngomongin ini? Masalahnya adalah kita punya sebuah benda yang selalu ada di dekat kita yang bisa memberikan hiburan tidak terbatas. Benda apakah itu? Handphone, iPad, laptop, dan sejenis-jenisnya. Jadi apabila handphone itu kita bisa jangkau dalam waktu masuk akal kan kalau kita lagi bosan handphone, lagi nunggu handphone, di kendaraan handphone, gitu. Nah maka apabila kita sering membaca, kita membaca kan. Itulah kenapa ada orang-orang yang mungkin membaca secara digital aplikasi untuk perpustakaan online gitu, atau Gramedia itu ada Gramedia online bentuknya kayak Netflix, jadi kita bisa bayar subscription untuk baca buku apapun. Masuk kalau teman-teman mau ya bisa nih membawa buku kemanapun, supaya ketika kita lagi bosan pas lihat minimal tuh bukunya ada, itu akan jadi cara yang awal untuk mengingatkan kita bahwa kita mau membaca itu. Nah itu untuk awalnya dulu. Lalu mengenai pemilihan genre buku, bebas, silahkan baca apapun. Jangan kita berpikir bahwa ada buku yang lebih superior. Jangan berpikir karena ini buku kesehatan mental, dia lebih bagus daripada novel. Enggak. Bacalah yang suka dibaca. Bahkan kalaupun ini membacanya romance gitu, yang ini romance remaja, nggak apa-apa, baca aja. Karena yang mau kita latihkan adalah gimana untuk duduk dalam waktu yang cukup lama dan memfokuskan perhatian kita. Apalagi di dunia yang cukup gampang terdistraksi ya. Kita sedikit-sedikit jadi gampang untuk ada bunyi tertentu, notification, lihat layar. Nah, kita perlu berlatih untuk duduk dan spend waktu dengan diri kita sendiri. Gitu tipsnya. Terima kasih. Semoga bisa dilakukan ya. Oke, jadi kalau kita ingin membangun sebuah habit berarti benda tersebut baiknya ada di dekat kita 20 detik untuk kita menjangkau. Betul. Kalau mau kita hindari lebih dari 20 detik gitu ya. Betul Dok, sekali. ya? Makanya disarankan kalau malam-malam kalau bisa handphonenya dicas taruhnya agak jauh. Supaya dan dekatkan barang yang kita mau. Entah misalnya aku mau membaca kitab suci, mau baca Al-Quran, baca Alkitab, nggak apa-apa. Itu jadi lebih mudah bagi kita untuk mengakses itu. Oke. Oke itu ini banget sih. Apalagi katanya kalau sebelum tidur itu kalau bisa kita jangan melihat handphone 1 jam sebelum kita tidur ya dok. Jadi harusnya handphone itu jangan terlalu dekat. Tapi nanti kalau di WhatsApp bingung juga ya dok ya. Di WhatsApp pimpinan. Enggak pimpinan kita enggak gitu kok. Oke silahkan ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Wah makin banyak.
Baik, terima kasih. Selamat pagi dokter, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Mary dari Departemen Regional. Pagi ini saya baru tahu bahwa teman saya di satu ruangan sudah punya buku dokter, sehingga saya baru mulai baca. Kebetulan berhenti di halaman 5 dok, karena cukup tertarik dengan salah satu paragrafnya, izin saya bacakan. Kami sering mendiskusikan bagaimana kita mudah terganggu dengan cerita yang kita buat sendiri. Salah satunya adalah tanpa sadar, kita memberikan kekuatan yang sangat besar untuk seseorang menentukan perasaan kita di hari itu, bahkan di sepanjang hidup kita. Sebagai makhluk sosial yang tentunya bermasyarakat ya dok, pasti kita sering berhadapan dengan pendapat orang lain atau tadi yang dokter sampaikan keinginan-keinginan orang lain begitu. Bagaimana cara kita membatasi atau adakah batasan dok seberapa besar boleh pendapat orang berpengaruh begitu di kehidupan kita, even mungkin tidak untuk sepanjang hidup, untuk sepanjang hari itu saja. Bagaimana menentukan mood kita gitu dok, sebagai saya juga merasa saya seseorang yang cukup moody begitu. Bagaimana kalau pagi-pagi ternyata mau sarapan bubur tapi buburnya nggak ada, terus jadi nggak mood gitu, nggak, pokoknya nggak mau kerja, maunya tadi sarapan bubur tapi buburnya nggak ada. Itu kan sering kali kita mungkin childish tapi rasanya mungkin sering kita hadapi gitu. Nah, kita tentunya berharap itu tidak mempengaruhi bagaimana kinerja kita ke depan. Jadi kalau boleh dok, mungkin kita diberi pandangan seberapa besar kita menaruh porsi pendapat orang lain, kemudian keinginan orang lain untuk bagaimana kita berkembang ke depannya. Demikian, terima kasih. Sama kalau boleh dok nanti minta tanda tangan. Boleh. Titipan teman saya. Terima kasih. Terima kasih tadi dengan Kak Mary ya. Betul ya. Oke, terima kasih dan makasih juga sudah mulai membuka bukunya. Jadi betul sekali dalam buku itu saya banyak menuliskan kata-kata yang moga-moga mudah dimengerti. Salah satu tadi kita kadang-kadang terlalu memberikan perhatian terlalu besar untuk pendapat orang. Nah, di sisi lain saya juga nggak suka dengan anggapan motivator bahwa jangan dengerin kata orang. Menurut saya kita perlu mendengarkan kata orang. Bahaya dong kalau misalnya nih saya datang ke sini bau ketek gitu, nggak mandi bau. Terus orang bilang, kamu kayak badan bau deh. Jangan dengerin kata orang. Nggak bisa dong kayak gitu. Kita harus mendengarkan kata orang. Tapi setelah itu setelah kita mendengarkan, kita proses sepenting apa sih pendapat ini. Ya, karena kita perlu membedakan ada orang yang memberikan pendapat dan ini dia karena beneran peduli sama kita. Tapi ada juga yang dia tuh bukan pendapat emang haters aja. Nah yang jadi problem adalah kadang-kadang kita membuat semua pendapat orang itu tuh bobotnya sama. Saya kadang memberikan contoh gini, ya. Anggaplah kamu menggambar, lalu kamu kasih lihat gambar kamu ke 100 orang. 97 orang bilang itu bagus. 3 orang bilang ini jelek. Secara jumlah yang bagus dong. Jadi katanya kita bukan yang 97 ini, kita mungkin haters gitu. Tapi sekarang gimana kalau misalnya 97 orang yang bilang bagus ini tuh anak TK. 3 orang yang bilang akankah jadi berbeda? 97 ini manfaatnya yang lebihnya adalah 3. Kita bukan cuma mendengarkan berapa jumlahnya, tapi bobot yang kita berikan kepada kata-kata tersebut. Sayangnya, ini ada orang yang nggak ngerti hidup kita, dia ngasih pendapat, terus kita berikan seolah ini ngerti hidup kita. Begitu. Nah ini tadi membuat kita jadi mungkin jadi kepikiran. Dan seringkali dalam hidup pun seperti itu, saya dengarkan cerita dari pasien mengatakan, tadi aku misalnya dikritik sama temanku, bahkan kadang ini bukan teman, ini cuma teman satu kerja aja gitu, cuma coworkers. Dan ini kepikiran terus, karena tadi dia memberikan bobot yang terlalu besar tersebut. Dan ini mungkin karena ada kata harus. Tadi Mary juga cerita bahwa aku pengen sarapan bubur nih, harus ada bubur. Itu yang bikin kita jadi menderita. Banyak banget penderitaan kita terjadi karena kita ngomong harus dalam hidup kita. Untuk kita mengenali ketika kita ngomong harus, kita tuh membuat ekspektasi jadi terlalu tinggi. Hidup saya lagi baik-baik saja, terus saya mikir, wah saya mau makan bubur. Nih harganya terjangkau dan saya suka. Pagi ini saya harus makan bubur. Ketika itu terpenuhi, kita senang. Tapi ketika yang ada bukan bubur tapi nasi uduk, bisa jadi kita kecewa karena ekspektasi yang kita buat sendiri. Nah disitulah jadi tadi ya kita perlu juga untuk menyadari kejadian saat itu memang menyakitkan dan ini bukan positive thinking, bukan berpikir positif bersyukurlah masih ada nasi uduk. Enggak, kita tetap mengakui saya nggak dapat bubur, menyakitkan,
Tapi sepenting apa sih itu kan gitu. Setelah kita menyadari seperti itu, banyak kok hal dalam hidup yang sebenarnya kita ya udahlah, nggak penting-penting amat. Itu mantra favorit saya, nggak penting-penting amat. Selagi di jalan tiba-tiba ada motor klakson terus nyalip saya, hampir nabrak, kesel. Tapi setelah kita mengucapkan mantra, ya udahlah nggak penting-penting amat, tuh kita bisa cepat let go tersebut, ya. Bahkan itu ya bukan positive thinking, bukan mungkin dia lagi, kita mulai kayak mantranya. Let go ya dok ya. Betul. Oke, mungkin tadi ada lagi yang mau bertanya, tadi ada beberapa yang sudah mengangkat tangan. Oke. Wah, jadi ramai. Selamat pagi Mbak Devi, Dr. Andre dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Yayu dari DPPT. Agak dejavu nih dok, tadi lihat dokter tuh kayak Tomingse. Kayak zaman saya dulu kuliah, ya ampun ketahuan banget ya uzurnya gitu. Dok, saya penasaran nih ya dok ya, dokter kan dari praktisi di bidang kesehatan mental atau psikiatri ya. Tadi dokter sempat nyinggung spill-spill sedikit tentang grieving phase dalam hidup. Ingin berbagi aja nih dok, kalau diperbolehkan bertanya bagaimana cara psikiatri seperti dokter itu menghadapi grieving. Karena kebetulan di Bank Indonesia juga ada dok semacam ala-ala teman curhat gitu ya di Bank Indonesia untuk menghandle teman-teman yang pengen cerita kepada sesama coworker seperti itu. Nah, ada kalanya kan kalau kita sebagai TCE atau teman curhat itu ada kalanya kita juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau dari segi psikolog atau psikiater mungkin karena ada alasan tertentu kayak itu memang profesi saya gitu ya. Tapi kalau di kami di Central Bank, kami kan juga punya core pekerjaan utama yang mana sebetulnya bukan itu pekerjaan utamanya. Nah, pengen berbagi tips aja nih dok dari segi psikiater atau psikiatri bagaimana cara menghadapi grieving, sementara kita juga harus menghandle pasien. Apakah ada fase tertentu kita cuti dulu atau bagaimana? Terima Oke. kasih. Terima kasih. Dengan Kak siapa tadi? Ya yuk. Kak Yayu. Iya. Terima kasih. Kira-kira psikiater punya psikiater juga nggak ya? Psikolog tuh punya psikolog juga nggak ya? Gitu. Jadi salah satu jawabannya adalah kami memang tadi terlatih untuk mengolah satu perasaan. Inilah kenapa beda antara cuma ngobrol doang curhat dengan ada namanya peer counselor. Kami juga ada gerakan untuk mengajarkan ke beberapa kampus gimana untuk seorang ini menjadi peer counselor. Karena beda, bukan cuma mendengarkan doang. Ketika orang bercerita kepada kita, bisa dibilang gitu kayak dumping, kayak ngebuang sampah ke kita. Dan kalau kita nggak bisa mengolah itu, kita jadi berasa dengan sampah. Nah, kami sebagai psikiater atau psikolog yang sudah dilatih, kami tuh melatih diri kami untuk menjadi mesin recycle. Jadi apa yang bukan sampah, kami mengolah itu dan kami kembalikan dalam bentuk yang lebih baik. Tapi yang penting adalah untuk menyadari begini, ini memang masalah, ya this is a problem, but this is not my, bukan dalam artian not my problem. This is a problem, but not my problem. Kadang-kadang yang terjadi gini, kita bercerita terus kita jadi itu masalah kita juga. Jadi untuk pentingnya untuk latihan mindful, kan termasuk saya memang pernah untuk berjarak. Jadi setelah meninggal 1 minggu itu saya tadi minggu minta untuk karena saya berpikir saya nggak bakal bisa mendengarkan rasa sakit. Saya akan berpikir rasa sakitku nggak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakitku. Ada perasaan seperti itu. Nah itulah saya menyadari rasa soal saya harus di situ nanti malah gagal berempati. Nah jadi tadi saya menyiapkan 2 minggu deh saya mau off. Kita dengarkan diri itu. Setelah 1 minggu saya bisa fleksibel di situ. Oke, jadi latihannya adalah tadi memang kita perlu mengenali kapasitas diri dan tahu kapan kita untuk bicara. Kita itu cerita juga. Bisa terus-terusan jadi tempat cerita. Jadi ada kalanya juga
harus bercerita juga ya dok, walaupun psikiater tetap harus bercerita juga ya dok ya. Boleh. Aku boleh nggak selingin ke sini karena menarik nih ya. Ini yang tadi teman-teman itu sudah tulis ya dok ya, Ada, nanti ingin jadi apa? Oke, nih saya baca 3 ya, karena ini yang menarik nih. Pertama, kamu mau jadi apa di kehidupan berikutnya? Jawabannya, pengen jadi kucing. Nah, ini salah satu favorit. Jadi ketika saya book tour ke beberapa tempat pun, jadi kucing ini salah satu yang paling favorit. Dan kalau saya tanyakan ya misalnya, kenapa sih mau jadi kucing? Jadi kucing tuh mudah loh, kita tinggal tidur, makan, ngeong-ngeong, sukses di hidup. Sedangkan kita, bayangin nih, karena aku kadang-kadang ketemu dengan pasien mengatakan, dok saya merasa hidup saya tuh nggak ada maknanya. Saya tidur, bangun, makan, main. Saya tuh kayak gagal jadi manusia. Terus saya bilang, kalau kamu kucing tuh kamu sukses loh. Nggak perlu nyari makan atau ada. Nah, tapi kan kita manusia, kita tuh punya suatu kebutuhan untuk berkembang, untuk berkarya. Di sisi lain, jangan lupa bahwa kita pun punya kebutuhan untuk menjadi seekor kucing, istirahat, males-malesan, mungkin bermain. Nah, jadi makna dari kucing ini adalah tadi bahwa kita juga butuh untuk self care diri kita sendiri. Nah, yang kedua, kalau nih saya pengen dong ini ini kamu mau jadi apa berikutnya? Mobil Tamiya. Boleh nggak nih? Ada nggak yang mau mungkin cerita tentang ini? Mobil Tamiya. Karena ini menarik gitu. Ini pasti ada maknanya. Kalau misalnya boleh mau bercerita, kalau nggak pun nggak apa-apa juga sih. Oke, nah kalau nggak saya komentarin ya. Ini banyak banget yang begini. Ada yang bilang mau jadi, waktu itu yang paling aneh itu adalah mau jadi kodok yang rumahnya di pohon beringin. Itu spesifik banget, tapi ketika kita ngobrol, ternyata tuh ada maknanya buat dia, kenapa kodok, kenapa pohon beringin. Ada yang waktu itu bilang mau jadi ini, meteran listrik PLN gitu. Karena katanya cuma nempel doang, terus kalau lagi lapar bunyi gitu kan. Nah, jadi itu menggambarkan bahwa kita tuh punya ada makna di balik itu. Nah, karena mobil Tamiya, misalnya mobil Tamiya itu cepat, mungkin dia bisa di custom, bisa di kotak-katik. Mungkin sampai kapan bisa dicintai cuma anak-anak doang gitu. Nah, jadi ketika teman-teman tadi mengisi, coba refleksikan kenapa ya aku menjawab. Ada juga yang tadi menjawab mau jadi bunga matahari. Nah, tapi ini saya mau ngangkat ini karena menarik. Kalau mau jadi apa di kehidupan berikutnya? Ini menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Oke, ada yang bilang aku pengen menjadi kaya raya, aku pengen buka usaha, aku pengen menjadi misalnya mau jadi mengambil S2. Pertanyaanku begini, ini adalah kamu mau jadi apa di kehidupan berikutnya? Kalau kamu mau jadi sehat jasmani dan rohani, kenapa nunggu di kehidupan berikutnya? Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak sekarang kita meniatkan diri kita bahwa kita menjadi lebih sehat secara fisik? Kenapa nggak sekarang kita memutuskan untuk memperbaiki pola makan, untuk mulai berolahraga secara rohani? Kenapa kita nggak meniatkan untuk mulai membantu diri kita dengan asupan-asupan konten yang lebih bermanfaat, untuk berada di tempat yang bikin kita merasa nyaman, dengan orang-orang yang mungkin sehat relasinya, begitu ya. Jadi nggak semuanya harus nunggu di kehidupan berikutnya. Sekarang juga bisa kok. Jadi kalau kesehatan nggak perlu ditunggu-tunggu, nggak perlu ada kehidupan kedua, sekarang harus sehat secara jasmani. Kalau nunggu yang berikutnya. Oke, tadi mungkin kita balik ke pertanyaan karena tadi ada beberapa yang sudah tunjuk tangan juga ya dok ya, boleh ya. Oke, silakan. Nanti kita akan balik lagi ke kertas ini. Aku sambil ngintip-ngintip ya. Oke. Lucu-lucu. Ya, selamat pagi. Saya Hanifa dari DPID. Makasih sebelumnya. Jadi gini dok, beberapa bulan lalu saya mengalami hal yang pernah dokter alami juga. Ya untuk setelahnya ya kami mencoba menjalani hidup untuk menyibukkan diri dengan, maksudnya saya dan suami kayak gitu. Kami mau tahu sih kira-kira apa ada sign atau waktu di mana kayaknya kami udah harus seek profesional gitu. Mungkin kan selama ini kita cerita sama orang terdekat, sama teman, sama keluarga kayak gitu. Ada nggak sih sign mungkin kayaknya kami udah harus ceritanya tuh ke profesional kayak gitu sih dok. Kasih. Oke, terima kasih Hanifah tadi ya. Baiklah, ini aku asumsikan terkait dengan kedukaan. Terima kasih sudah menceritakan dan yang kamu alami pasti berat. Nah, kapan perlu untuk ke profesional, psikiater atau psikolog? Ini sebenarnya berlaku pertanyaan lainnya. Dok, saya rasanya malas, kapan saya perlu konsultasi gitu. Saya rasanya kok sering mata, kapan saya perlu konsultasi. Dok, saya lagi berduka, kapan saya perlu konsultasi. Kita pemegang prinsip yang sama.
memenuhi dua hal. Pertama, distress atau penderitaan. Kedua, disfungsi atau gangguan fungsi. Apabila memenuhi dua hal tersebut, kondisi ini membuat kamu jadi menderita, sekeliling menderita, dan juga menimbulkan gangguan fungsi, baru kok untuk dikonsultasikan. Nah, apa sih yang akan dibahas? Kemungkinan pertama adalah kita butuh sesuatu untuk mencurahkan semua perasaan kita. Karena dengan kita bercerita aja, itu tuh sudah membantu banget menggunakan sebagian besar perasaan kita. Selain itu, seorang psikiater atau psikolog yang mungkin terlatih bisa membantu untuk memberikan sudut pandang baru. Tapi yang paling penting adalah begini ya, seorang psikiater atau psikolog nggak bisa menyembuhkan duka kamu. Itu bukan tugasnya dia. Itulah tugas kamu untuk sendiri. Aku mau sedikit bercerita mengenai tentang duka itu seperti apa sih. Banyak orang yang mengira duka itu tuh seperti sebuah bola yang itu makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil sampai kira dia tuh hilang. Dan saya nggak setuju dengan itu. Duka itu ukurannya sama, sebesar pasti. Seperti itu terus ukurannya, maka dia muncul. Adalah kita kalau ada kotak dan di dalamnya itu ada bola tersebut, coba bayangkan gini, ada sebuah kotak, dalamnya itu ada tombol. Tombol ini kalau kena bola, dia bakal muncul perasaan sedih. Jadi kita mantul-mantul, kena tombol, itu sedih. Mantul lagi, kena tombol, itu sedih. Setiap kali kena, itu jadi sedih. Nah sekarang, bola ini ukurannya nggak bakal berubah, tombol ini ukurannya nggak bakal berubah. Itu adalah kotaknya yang jadi meluas. Kotak ini meluas dengan berbagai cara. Dengan kita bertemu dengan orang baru, teman-teman baru, pengalaman baru, jalan-jalan ke tempat yang baru. Dan kebetulan bagi saya, kotak saya ini meluas ketika saya ngobrol dengan teman-teman, ketika bercerita, mendengarkan duka mereka. Ketika saya berada di sini ngobrol teman-teman, melihat pertama kali, wah perpustakaan B itu indah sekali. Saya datang ke sini, itu semua tuh memperluas kotak kita. Seluas masih bisa kepencet. Kita masih bisa sedih. Jadi, salah total kalau kita suatu saat aku nggak bakal sedih karena kejadian ini lagi. Dan kalau pikir ya kita seseorang kok kayaknya mengerikan ya kalau suatu saat kita berada di fase yang ketika kepikiran orang tersebut enggak lah, udah nggak sedih lagi, udah nggak peduli lagi sama dia. Kok rasanya menyakitkan sekali. Jadi biarkanlah sedih itu tetap ada, tapi perluas kotakmu, perluas dirimu supaya jangan sering-sering. Mungkin kalau misalnya dulu setiap hari bisa menjadi hanya di bulan tertentu saja, hanya di tanggal tertentu saja. Sampai sekarang pun saya masih berduka juga. Hal-hal momen-momen yang membuat saya paling sedih itu ada di 3 momen sih biasanya. Pertama adalah tanggal kelahirannya, tanggal kematian, sama satu lagi kalau saya lagi berada di waktu itu terakhir itu pernah saya lagi di Jepang jalan sama istri saya. Itu perjalanan kami yang cukup jauh setelah sekian lama, akhirnya kami bisa untuk pergi. Dan di situ saya melihat suatu pajangan kecil. Pajangan itu Daruma. Daruma itu kayak boneka berwarna merah. Ketika melihat itu, saya nangis. Dan saya juga bingung, kenapa ya? Karena hal-hal yang lain tuh nggak bikin nangis, tapi pas yang satu itu bikin nangis. Terus itulah ketika sedih muncul pun kita merefleksikan, kita nanya, bagian mana dari hal ini yang membuat jadi sedih? Dan saya bayangin ini gini, kalau masih ada, kalau anak saya masih ada, ketika melihat itu, saya bakal panggil dia. Saya bakal bilang, sini, sini, lihat deh Hiro, lihat lucu ya, ini kayak kamu, tapi beli ini ya. Saya akan berpikir seperti itu. Nah, dengan kita mengenali perasaan tersebut, saya jadi tahu, oh ini kenapa saya sedih. Kan menggantikan, jadi menggantikan apa yang nggak bisa saya lakukan pada saat itu. Demikianlah cara. Jadi perluas hidupmu, experience many things. Dok, mungkin aku mau memperdalam juga ya dari pertanyaan yang tadi nih dok. Terkadang kita tuh sebenarnya nggak notice gitu kalau kita itu sudah di tahap harus memerlukan bantuan profesional. Gitu, kita ngerasa selama ini enggak kok, baik-baik aja, ketawa-tawa aja, bergaul aja gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya kita tuh nggak baik-baik aja. Nah gimana sih dok untuk menyadarkan diri kita kalau sebenarnya kita tuh harus memerlukan bantuan profesional gitu di saat ini gitu. Enggak, lo nggak baik-baik aja sebenarnya gitu. Oke, baik-baik. Jadi gini, ini salah satu nih juga. Pertama teman-teman kalau membaca buku ini nanti kan melihat bahwa dia datang, tokoh bernama Lalin ini datang bukan karena dok saya depresi gitu, enggak. Dia cuma bilang dok saya susah tidur, gue pengen obat tidur.
Bisa jadi dimulai dari situ. Fisik yang nggak enak bisa jadi mulai dari situ. Nah, lalu salah satu latihan yang sering saya ajak adalah untuk melihat gini, bayangkan hidup kamu di copy paste menjadi seorang yang sangat dekat, yang sangat akrab, yang sangat kamu pedulikan. Dia mengalami, kamu alami. Kira-kira kamu bakal melakukan apa ke dia? Sini masih nggak usah. Nasional deh. Atau kita juga bisa membayangkan kita sudah berusia tambah 20 usia kita saat ini. Lalu kita melihat anak kita di usia kamu saat ini mengalami yang kamu alami. Apakah kamu bakal bilang, "Udah, jangan ngeluh, kamu harus kuat." Atau kamu bakal bilang ke anak yang sangat kamu cintai ini, kayaknya nggak apa-apa deh kalau kamu cari. Seringkali kita tuh baik ke orang lain, tapi ke diri sendiri tuh kita pelit banget, kita jahat banget. Nah, jadi tadi salah satu latihan adalah dengan membayangkan apabila yang terjadi ke orang lain, sangat-sangat kita pedulikan. Itu sih biasanya yang aku lakukan. Oke, oke. Jadi kadang-kadang kita lebih memperhatikan orang lain dibandingkan diri kita sendiri ya, Dok. Kadang kita terlupakan untuk memperhatikan diri kita sendiri. Oke, silakan. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya? Makin banyak ya, Dok. Banyak ya. Terima kasih antusiasnya, aku benar senang sekali. Bebas, bebas boleh. Kalau boleh, ini mungkin yang laki, yang pria bertopi. Nah, Cek. Perkenalkan, nama saya Andrew dari masyarakat umum. By the way, saya yang nulis tadi mobil Tamiya. ini orangnya ternyata. Kenapa mobil Tamiya? Kenapa? Sebenarnya lebih ke inner child sih. Jadi Oh, dulu ya, let's say orang tua saya kurang mampu gitu, jadi saya mau balas dendam. oke, ya. Itu. Tapi Oh, pertanyaan saya bukan itu. Kirain. Saya mau highlight terkait respon yang prudent dan appropriate ketika kita menjadi curhat. Long story short, saya punya om yang divonis ginjal dan mengharuskan cuci darah setiap minggu. Dan dia sering curhat ke saya, Pak Ade ini udah capek gitu. Jadi kayak kehilangan semangat hidup. Nah, kita sebagai lawan bicara tuh gimana ya menghadapinya? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan ini saya juga terima kasih banget ya kepada Perpustakaan Bank Indonesia karena mengadakannya bukan cuma untuk internal ya, ini dari umum ya. Terima kasih udah memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa datang kemari. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Jadi saya biasa mengajak untuk kita berempati, bayangkan menjadi dia. Ketika kita membayangkan menjadi orang tersebut, kira-kira jawaban apa sih yang mungkin ketika saya lagi mengunjungi seseorang yang berduka. Saya pernah mengunjungi seorang teman yang berduka, dia kehilangan teman dekatnya. Jadi mereka tuh punya bisnis bareng-bareng, bisnis lucu-lucuan gitu kayak kafe. Temannya ini meninggal mendadak. Kemudian dia sangat sedih. Sebenarnya itu menurut kayak mukanya tuh kayak kosong banget. Dan waktu itu saya bingung juga ngomong apa ya ke dia ya. Terus saya membayangkan kalau saya menjadi dia, apa sih yang mau saya dengar? Yang sabar lain. Karena saya datang, saya cuma tepok dia pundak, tuh saya bilang, hidup tuh nyebelin ya. Dan saya lakukan itu aja. Nah, dia senyum dan iya, bukan pada saat itu. Karena orang-orang lain sudah bilang yang sabar, ya, bersyukur dan lain-lainnya. Kita pun juga bisa membayangkan ketika seseorang sudah tadi berusia mungkin cukup lanjut dengan menjalani kondisi sakit kronis, kira-kira dia butuh dengar apa? Kalau didengar yang sabar ya, mungkin udah capek juga mendengarkan itu. Kadang-kadang yang kita butuhkan adalah memaki-maki dunia bersama dengan dia. Kadang itu yang dibutuhkan. Dan cara termudah adalah kita memvalidasi perasaannya. Ketika dia bilang capek, kita bilang, iya itu capek. Saya meninggal 2019. Makanya saya cukup dekat dengan dunia kedukaan karena saya kehilangan ayah saya, kehilangan anak saya, dan kehilangan seorang teman dekat yang teman main saya. Nah, waktu ayah saya meninggal, terus-terusan mempertanyakan, dulu apa kita salah ya, dulu apa kita ini ya. Terus saya mencoba untuk enggak, ini kita nggak salah. Dulu apa obat yang diminum papa itu obat palsu ya, sampai pikirannya gitu. Dan saya berkali-kali reasoning untuk bilang enggak gitu, dan saya sampai marah. Tapi saya jadi menyadari begini akhirnya waktu itu dalam proses saya mendiskusikan itu dengan guru saya juga. Guru saya bilang begini, coba bayangkan menjadi ibu kamu, yang dibutuhkan bukan jawaban, yang kita mungkin bisa lebih lagi, harusnya kita bisa begini, dan itu yang saya lakukan ketika mama saya kira bilang apa kita salah ya, akhirnya saya bilang
"Iya kali ya, mungkin waktu itu mungkin ada cara lain, mungkin ada rumah sakit yang bisa kita kunjungi bla 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 bla." Dan saya mencoba berempati dengan mama saya. Perlahan-lahan pertanyaan seperti itu tuh berkurang. Karena mama jadi merasa dimengerti, dan itulah saya sadar kadang orang nggak butuh jawaban, dia cuma butuh mendengarkan aja bahwa ini juga salah satu nih saran saya nih bagi bapak-bapak ya yang mungkin udah punya istri, yang istrinya sering nanya, "Kamu sayang nggak sama aku?" Gitu. Sering tuh ya cowok-cowok yang pacaran nanya, "Kamu sayang nggak sama aku?" Terus dia jawab, "Iya sayang, kalau nggak ngapain gitu aku nikahin kamu." Besoknya nanya lagi, "Kamu sayang nggak sama aku?" "Iya sayang." Besoknya nanya lagi, "Kamu sayang nggak?" Lama-lama kesel gitu kan, kayak, "Ini kenapa sih nanya mulu?" Banyak yang kayak gitu yang nanya, "Dok sebenarnya apa sih maksud pacar saya waktu dia nanya saya sayang atau enggak?" Saya bilang gini, "Pacar kamu nggak butuh jawaban, dia sempat jawabannya, tapi mendengarkan kata-kata itu bagi dia tuh kayak diberikan bunga, itu kayak musik yang indah." Jadi ketika dia tanya nggak usah terlalu mempertanyakan tentang kenapa sih nanya, cukup jawab aja, "Aku sayang kamu, makasih sudah hadir dalam hidupku." Simpel itu, kamu ngasih bunga ke dia. Daripada beli bunga mahal kan berapa puluh ribu, mendingan ngomong kayak gitu. Besok ketika ditanya lagi sama, kita jawab yang sama seperti yang kita jawab sebelumnya. Karena itu yang dibutuhkan. Dan kembali kan, ketika kita ngobrol sama orang tuh kadang kita nggak butuh jawabannya, itu cuma butuh emang ngobrolnya aja ya. Moga-moga itu bisa jadi salah satu bekal untuk refleksi ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya tadi cukup dalam ya Dok ya tadi ya. Semoga Omnya tadi juga bisa lekas pulih gitu ya Mas ya. Oke, selanjutnya apabila ada yang mau ditanyakan lagi dari rekan-rekan, kita masih mungkin satu pertanyaan ini mungkin terakhir kali ya Dok ya sebelum kita nanti balik ke Mau kertas nanya? ini. Mau ya. Hai dok, Hai. terima kasih Dokter Tirta sudah hadir. Tirta KW saya. Dok, kayaknya aku mulai ngerasain yang namanya apa sih quarter life crisis dan segala macam. Katanya kan kita akan mengalami krisis itu nggak cuma sekali ya. Nah, sejak umur pokoknya udah mulai apa ulang tahun yang ke-30 gitu lah. Kayak udah ngerasa eh, aku tuh hidup kayak ya karena lahir aja gitu. Nggak yang ya udah hidup ada orang ambis apa kayak gimana gitu. Karena udah ngalamin kayak kegagalan berkali-kali. Sebenarnya boleh nggak sih kita kayak hidup begitu ya udah lahir karena apa hidup karena udah terlanjur lahir aja gitu. Terus ya day by day sambil nunggu mati aja. Gimana dok? Thank you. Siapa namanya? Rani. Rani. Ya, terima kasih Rani. Katanya kan kita harus hidup sesuai passion, kita ngembangin diri. Emang salah kalau aku cuma mau santai-santai aja? Boleh kok, nggak apa-apa. Kenapa enggak? Ya, di sisi lain kita perlu untuk memahami bahwa manusia itu punya tugas untuk tumbuh dan berkembang. Oke, nah aku mau membahas, ini pertanyaan yang mungkin simpel, tapi saya akan bahasnya menggunakan konsep yang agak berat nih ya. Pertama gini, manusia itu punya tugas untuk tumbuh dan berkembang. Kalau nggak percaya, anggaplah teman-teman berlatih piano. Lagu piano paling gampang itu buat anak-anak adalah Twinkle Twinkle Little Star. Nah, anggaplah kalian berlatih lagu itu sampai bisa. Terus senang, yes, aku berhasil. Terus kamu nanya ke gurunya, "Bu, saya habis ini belajar lagu apa?" Terus dibilang, "Oh nggak usah, belajar lagu itu lagi aja. Kita belajar lagi besoknya." Udah bisa nih, udah lancar banget. Oh iya, ini aja yang sama. Kalau kamu berlatih dengan guru seperti itu, sih kamu akan latihan piano. Setelah beberapa waktu, aku melakukan ini. Atau yang cowok-cowok nge-gym misalnya, memutuskan, oke aku mau nge-gym nih, lalu datang ke tempat gym pakai PT. PT-nya bilang, oke nih angkat ya bebannya barbel 2 kilogram, angkat 3 kali. 1, 3. Nah, yang mana lagi bro? Itu aja. Jangan ngangkat nambah lagi, nggak boleh nambah beban, nggak boleh nambah repetisi. Kamu cuma boleh ngangkat 2 kilogram 3 kali sehari, kayak minum obat. Kira-kira masih kamu akan tahan gym dengan PT seperti itu? Karena kita tuh punya kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita bisa overcome sesuatu, kita jadi pengen untuk nambah lagi. Jadi apabila tadi kamu merasa, boleh nggak sih untuk aku cuma latihan lagu yang sama aja? Boleh. Tapi akan ada satu titik di mana kita akan merasa, kok hidup gini-gini doang ya? Justru jangan-jangan tadi perasaan yang aku hidup cuma buat survive doang, cuma karena udah lahir aja. Jangan-jangan karena itu. Jangan-jangan karena kita melakukan repetisi yang sama berulang-ulang. Makanya banyak orang-orang yang jadi menemukan makna hidupnya dengan mereka tuh menjalani.
kehidupan yang di luar dari rutinitas selama ini. Ada orang-orang yang baru menemukan kesenangan dengan dia naik gunung. Saya baru menemukan beberapa hal unik kayak pasien saya yang tiba-tiba jadi jauh lebih baik kondisinya setelah gabung komunitas sepatu roda. Dia bilang dia suka sepatu roda dari dulu juga, sama laki-laki dia suka sepatu roda, tapi kayaknya orang-orang itu nggak pernah main sepatu roda dan itu bisa aneh banget ya. Dia laki-laki badan gede main sepatu roda, tapi ketika dia menemukan komunitasnya dia bisa dijudge itu dilakukan setiap hari sekarang. Ada yang suka dengan komunitasnya lari, ada yang suka dengan membaca komik ataupun silakan. Jadi teruslah untuk berusaha mencari, jangan terlalu dipaksakan. Suka untuk menyebut gini, makna kehidupan itu ketemunya nggak sengaja, pasti jadi. Ketemunya nggak sengaja, pasti jadi. Nah kayak gini, kamu datang ke satu restoran sushi dengan nama yang aneh-aneh dan kamu nggak tahu itu apa. Dari 100 menu yang ada, gimana cara kamu tahu yang mana menu favorit kamu? Kita nggak bisa nebak, yang ini deh, viral nih katanya ini enak, ini jadi menu favoritku. Belum tentu, pas kamu nyoba bisa jadi itu nggak sesuai dengan harapan kamu. Yang kita lakukan adalah kita perlu mencoba dan dari banyak itu ketemunya nggak sengaja, tapi perlu dicari. Nah, nggak mungkin kita tuh nyobain 100 menunya, mungkin kita nyoba 10 dulu, terus dari 10 ini ada nih yang aku lebih suka. Kita nanya ke waiternya, Mas, yang mirip ini yang mana? Jadi bisa lebih terarah lagi. Itulah tadi, misalnya ketika kita coba olahraga, kayaknya olahraga aku suka nih, kita fokus ke olahraga. Olahraga yang permainan nih, fokus ke yang situ, dan seterusnya. Ya, jadi cobalah dulu untuk mengeksplor hidup. Justru karena kita tahu hidup itu sementara dan kita bakal meninggal, ya kenapa nggak sekalian aja dijalankan. Gitu. Malah justru mungkin kalau kita banyak mengeksplor akhirnya kita tahu oh ternyata kita hobinya di sini ya gitu. Oh ternyata kita Betul. punya bakat ini ya. Ada sesuatu yang mungkin dulunya kita nggak tahu, akhirnya kita baru tahu setelah kita mengeksplor banyak hal gitu ya dok ya. Betul. Oke, mungkin kita akan ke kertas ini lagi dok. Kira-kira teman-teman di sini mau jadi apa di kehidupan berikutnya? Ini menarik nih ya. Kamu mau jadi apa di kehidupan berikutnya? Kendall Jenner. Jadi ini seseorang yang seleb gitu. Sama kayak misalnya saya bilang saya mau menjadi Corbusier, gitu. Saya pengen jadi The Rock, saya pengen jadi misalnya yang bintang film yang keren. Nah, ini juga nggak salah ketika kita menuliskan seperti ini. Yang penting adalah kita menanyakan tentang apa sih kualitas dari orang yang kita tulis ini kita pengenkan. Ini teman-teman mungkin banyak teman-teman yang saya rasa ya kita punya cita-cita di masa lalu dan sekarang ternyata kayaknya nggak umum bagi sebagian anak cita-citanya mau kerja di Indonesia. Tapi tahu-tahu jadi gitu kan. Sama, nggak banyak anak yang cita-citanya mau jadi psikiater tiba-tiba jadi. Karena awalnya cita-cita saya bukan psikiater, bukan dokter. Dulu waktu kecil saya pengen jadi astronot. Nah, karena saya tuh dari dulu suka dengan ruang angkasa, saya suka melihat ke langit, kayaknya tuh bagus. Dan juga waktu kecil tuh saya suka baca komik Doraemon dan Doraemon tuh semua ada kisah-kisah tentang ruang angkasa. Jadi dulu saya pengen jadi astronot. Tapi seiring astronot itu susah ya. Sama, mata harus bagus. Sampai juga pakai kacamata. Fisik harus bagus, lari up. Itu kan kayak, nggak bisa nih. Akhirnya ada momen di mana kita mengubur mimpi kita. Ada momen di mana saya mengubur, saya kayaknya nggak bakal jadi astronot. Sekarang, usia kita saat ini, kita tetap boleh mempertanyakan sebenarnya bagian mana sih menjadi astronot yang saya suka. Saya suka melihat langit. Saya suka dengan ruang angkasa. Jadi kita tetap bisa mengejar mimpi tersebut menjadi itu. Makanya salah satu impian saya adalah saya pengen melihat aurora. Itu satu hal yang pengen saya lakukan sebelum saya meninggal. Nah, maka dari itu saya coba untuk menabung, saya coba untuk research dulu karena saya pengen, karena kembali itu berhubungan dengan ruang angkasa. Dan juga saya sekarang masih suka untuk melihat misalnya konten YouTube tentang ruang angkasa, tentang space, itu menarik buat saya. Nah, bagi teman-teman tadi pengen jadi Kendall Jenner, pengen jadi misalnya suatu yang kalian udah nggak bisa, kemarin ada juga yang dia tuh mengatakan aku pengen jadi ahli kimia. Tapi dia sudah menjadi seorang ibu rumah tangga dan udah kayak terlambat untuk kuliah lagi. Dan saya bilang, kamu tetap bisa menjadi tanda kutip ahli kimia di rumah. Memasak itu reaksi kimia loh. Bikin kue itu reaksi kimia. Nyampurin warna-warna tertentu itu reaksi kimia juga. Bisa juga seperti itu. Jadi kita tidak perlu benar-benar melepaskan mimpi kita. Cukup kita kira-kira sebenarnya apa sih makna dari yang kita tuliskan itu. Demikianlah ya. Oke, sebenarnya dok, kalau aku boleh sedikit ngasih kesimpulan nih dok, ternyata masa kecil kita tuh sangat mempengaruhi
banget ya dok ya, kita itu mau jadi apa kayak tadi mungkin jadi Tamiya gitu. Kayak gitu-gitu ternyata mempengaruhi sekali ya dok ya masa kecil kita ya. Oh, Betul. Nah, sayangnya kan kita nggak bisa milih masa kecil ya. Kita nggak bisa milih orang tua kayak gimana, nggak bisa milih diomongin apa sama mereka. Tapi kita yang sudah dewasa ini, kita cukup punya pilihan. Kita cukup bisa punya pilihan memilih jalan hidup kita, memilih mau berteman dengan orang seperti apa. Ini juga satu yang saya baca, mau jadi apa berikutnya, mau jadi orang sukses. Kenapa harus nunggu di kehidupan berikutnya? Ya kan? Kenapa nggak dari sekarang kita mengarahkan ke situ? Mungkin akan butuh waktu. Misalnya anggap ada yang bilang, ini juga saya dulu ajaran dari guru-guru kami. Waktu kami masuk fakultas kedokteran itu udah dibilangin, Dek, dipanggilnya kita Dek itu. Dek, kamu tahu kan jadi dokter itu lama prosesnya. Kamu 5 tahun pendidikan, habis itu internship ke daerah 1 tahun, 6 tahun tuh. Bisa jadi 7 tahun lah baru jadi dokter. Lama loh. Tapi kami bilang begini, tapi 6 tahun itu sekali aja jadi dokter. Nah, itu jadi salah satu yang sekarang saya sering sampaikan, aduh saya mau diet nih, tapi dia tuh lama, bisa setahun, badan saya bagus, orang dia tuh 6 bulan sampai setahun. Setahun itu pasti berlalu, sekalian aja badannya jadi bagus. Mau sukses, buka usaha, mungkin butuh 3 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun pasti berlalu, sekalian aja jadi pengusaha, jadi orang sukses. Nah, kita bisa pelan-pelan mengarahkan ke situ. Makanya, nggak semua harus ditunggu berikutnya, bisa jadi yang sekarang. Itu juga sebenarnya dalam buku ini, saya mengajak si pasien untuk kenapa harus nunggu di kehidupan berikutnya biar bahagia. Sekarang kamu tetap bisa bahagia dengan cara-cara kecil yang sudah kamu lakukan sehari-hari. ya, jadi ada hal-hal yang memang kita tuh sebenarnya tidak perlu menunggu ya dok ya, tapi bisa kita lakukan sekarang dan terrealisasi sekarang juga. Nah mungkin satu lagi ya dok ya, mungkin yang kita akan bacakan, mungkin di sini juga ada Pak Yasa, mungkin Pak kita boleh tanya kali ya dok ya. Nah di sini Pak Yasa kira-kira nih kan kalau tadi kita udah dengar dari teman-teman, kita udah buka kertasnya, kebetulan kita waktunya tinggal 10 menit lagi nih tadi dari panitia, 5 menit lagi. Nah kita pengen tahu nih gongnya nih, terakhir gongnya. Kira-kira Pak Yasa kalau di kehidupan berikutnya mau jadi apa Pak? Iya, terima kasih ya. Pertama mungkin sebelum saya jawab, saya mau menyampaikan apresiasi dulu ya dari Bank Indonesia sekaligus dari Ikatan Pegawai Bank Indonesia atas kehadiran Dr. Andreas ke tempat kami gitu ya. Banyak yang tadi disampaikan dan saya pikir ini sangat relate dengan kehidupannya pegawai gitu ya. Teman-teman tadi ya gitu ya, jangan pernah marah-marah kalau nanti ditempatkan di SDM di tempat lain gitu ya, dimutasikan gitu ya. Tadi udah banyak pesannya dari Dr. Andreas. Tapi saya pikir balik lagi semuanya itu kembali ke kita gitu ya. Kebahagiaan itu bukan ada di KPW, bukan ada di KP gitu ya, bukan ada di KPLN, tapi ada di diri kita. Mungkin sedikit aja saya reflection dari tadi yang disampaikan. Cuman kalau ditanya tadi soal mau jadi apa, tadi saya dikasih kertasnya. Terus yang pertama kali keluar di kepala saya instan. Saya bilang saya mau jadi batu, gitu ya. Tapi itu dijawab sebenarnya sama Dr. Andreas tadi. Kenapa saya pengen jadi batu? Ya udah saya pengen jadi batu. Saya pengen diem di satu tempat gitu ya. Kalau mau dilempar ya udah saya tetap begitu gitu, keras gitu ya. Saya bisa ada di pinggir kali, ya udah orang juga nggak ngelihat saya gitu ya. Kalau mungkin saya batunya agak gede ya mungkin dilihat sama orang, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kemudian ternyata kalau berpikir seperti itu, mau berapa lama gitu ya saya survive gitu dengan kondisi kali yang begitu-begitu aja, saya diem di situ aja, ternyata batu ya nggak bisa jadi batu juga gitu. Terus saya tuh sempat ya suka berefleksi seperti itu ya, menjawab mungkin nggak sih kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang lain gitu ya. Terus terang saya sih pribadi nggak berani ya jawab itu. Karena apa yang saya harapkan gitu ya, bisa jadi nanti hasilnya nggak begitu juga gitu. Saya tuh ya sedikit cerita gitu ya, saya dibesarkan tanpa ayah gitu. Jadi ayah saya meninggal ketika saya umur 8 tahun, sampai sekarang jadi ibu saya nggak menikah lagi. Kadang-kadang suka ada tuh, what if gitu ayah saya masih ada sampai sekarang. Apakah saya akan tetap di BI? Apakah saya menikah dengan istri saya yang sekarang? Itu justru malah menimbulkan pertanyaan lagi yang siap nggak ya aku dengan kehidupan seperti itu gitu. Jadi kalau buat saya pribadi justru saya bertanya lagi gitu. Apa iya setelah itu saya mau menjalani hidup yang lain gitu. Itu mungkin sedikit reflection kalau dari saya. Sekali lagi terima kasih
teman-teman juga yang bertanya, yang hadir, baik pegawai maupun dari umum, saya juga menyampaikan terima kasih. Saya pikir ini menjadi refleksi buat kita semua untuk menjalani hidup yang lebih bahagia gitu ya. Itu aja mungkin dari saya, kembalikan Mbak Devi, terima kasih. Terima kasih Pak Yasa. Boleh aku ini nggak merespon sedikit Pak? Saya senang banget Pak dengan respon dari Bapak ya. Mau jadi batu, lucu Pak ya. Kadang kita cuma pengen tuh, ya udahlah gue diem aja lah gitu. Nggak yang sekali cuma pengen untuk ngikutin arus aja. Mengenai tadi tentang, ini menarik juga. Saya setuju bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita dari lahir sampai sekarang itu yang membuat teman-teman berada di sini hari ini. Satu aja berubah, bisa jadi teman-teman nggak berada di sini. Seandainya misalnya kemarin teman salah makan, bisa jadi hari ini sakit perut dan nggak berada di sini. Seandainya mundur agak belakang lagi, kalian membuka terus ternyata lowongan kerjanya berbeda, kalian nggak berada di sini. Jadi semua hal yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang itu membuat pertemuan unik ini terjadi. Semua pertemuan itu unik. Oke, bahkan tempat duduk teman-teman aja saat ini itu unik. Kalau teman-teman datangnya terlambat 5 menit aja, bisa jadi itu tempat yang berbeda. Bisa jadi menurut saya sudut yang berbeda. Oke, dan ini saya jadi mengajak untuk kita mensyukuri, mindful dengan semua yang terjadi. Bahkan begini, saya pernah mendapatkan satu konsep ini dari Viktor Frankl. Beliau menyampaikan semua hal itu sebenarnya ada takdirnya bagi kita. Bahkan kalaupun nanti teman-teman makan siang, kalau kalian ketemu wortel, ya percayalah, wortel itu dari sejak dia ditanam itu sudah ditakdirkan untuk ada di piring kamu. Oke, waktu wortel itu ditaruh, dia nggak tahu dia buat siapa. Dia cuma tahu dia ditanam, tapi ketika tumbuh, buahnya ternyata ke sini, ternyata dia dimasak dan sampai di piring kamu. Mungkin kita juga pada saat ini kita belum tahu tentang kenapa kita lahir, kenapa kita di sini. Tapi dengan kita menjalankan tugas kita untuk tumbuh, tugasnya cuma tumbuh doang gitu. Setiap hari kita melakukan itu, mungkin suatu saat kita akan bisa menemukan inilah alasan kenapa aku hadir. Waktu anakku lahir, waktu Hiro lahir, dia sakit dan dia meninggal, aku belum tahu kenapa itu perlu terjadi. Baru setelah berbulan-bulan kemudian, aku memutuskan aku mau nulis deh buku tentang ini, yang ternyata bukunya bisa ngebantu orang-orang yang lagi menjalani duka. Jadi aku menentukan sendiri, inilah makna kenapa dia lahir. Tapi seandainya nih mundur 10 Desember 2021 meninggal, misalnya ada orang yang datang ke saya dan bilang, duka ya, oh iya, bisa aja cerita ini. Saya akan tampar orang tersebut. Karena enggak, saya nggak mau nulis buku, saya mau anak saya hidup lagi. Nah, tapi itulah yang kenapa suatu meaning itu nggak bisa muncul dari orang lain, itu harus muncul dari kita. Seiring dengan waktu, barulah saya menentukan sendiri, dan moga-moga kita pun sekarang mungkin belum tahu tentang kenapa kita perlu menjalani ini semua. But one day, I hope we can find the reason tentang kenapa ini semua terjadi, dan suatu saat itu kita bisa mundur melihat semua perjalanan hidup kita, dan kita bisa mengatakan, I'm glad that happened. Aku senang ini semua terjadi. Oke, boleh tepuk tangannya untuk kasih banyak. Kita udah berbincang-bincang kurang lebih 1,5 jam ya dok ya. Terima kasih. Tapi sebelum kita akhiri, kita mau foto bersama dulu boleh ya dok ya? Terima kasih.